Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Cantika. Oke teman-teman, kali ini kita sudah memasuki bab 5, yaitu VLAN dan trunking. Nah, di sini kurang lebih terdapat 13 materi. Sekarang langsung aja kita bahas. 1. Apa itu VLAN? Nah, sekarang kita akan membahas tentang VLAN atau Virtual Local Area Network yang berfungsi untuk memisahkan jaringan. Kalian bisa perhatikan pada gambar yang sudah tersedia, yang mana diibaratkan berada dalam sebuah ruangan yang terbagi menjadi beberapa divisi. Misalnya, pada bagian atas, untuk divisi engineering, bagian tengah untuk divisi programming, dan bagian bawah untuk marketing. Kemudian untuk engineering, misal VLAN-nya itu 10, untuk programming VLAN-nya 20, dan marketing pakai VLAN 30. Nah, masing-masing VLAN akan memiliki rentan IP. Untuk engineering, IP-nya yaitu 192.168.10.0. Lalu untuk programming 192.168.20.0. Dan untuk marketing yaitu 192.168.30.0. Jadi masing-masing divisi memiliki network yang berbeda. Nah, ketika VLAN nantinya akan terhubung dengan switch, lalu misalkan pada divisi engineering bandwidth-nya itu 10 MB, kemudian programming 20 MB, dan marketing 30 MB. Jadi disinilah VLAN dibutuhkan karena untuk manajemen jaringan serta untuk memecah broadcast domain, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi maksudnya, misal pada PC 1 ingin mengirim paket ke PC 2, maka nanti PC 1 akan mengirimkan melalui switch, kemudian dari switch akan ke PC 2 dan PC 3. Nah, dalam kasus ini nantinya switch tidak akan mengirimkan ke divisi lain karena VLAN sudah memecah broadcast-nya. 2. Konfigurasi VLAN. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan topologinya, yaitu terdapat 6 PC yang terhubung dengan switch menggunakan kabel automatically. Dan untuk IP-nya sudah saya tuliskan. Untuk sisi sebelah kiri, kita menggunakan IP 10.0/24, dan di sebelah kanan kita gunakan IP 20.0/24. Kemudian kita akan mengelompokkan PC-PC tersebut. Di sini kita klik tombol persegi panjang, kemudian untuk settingannya ini pakai yang default saja. Lalu kita tarik. Perlu diketahui teman-teman, untuk rank VLAN itu dari 1 sampai 4096.
Maka di sini untuk PC sebelah kiri kita akan menggunakan VLAN 10. Oke teman-teman, langsung saja kita konfigurasikan IP-nya untuk VLAN 10 pada PC-nya. Nah, tadi saya sudah konfigurasi, teman-teman bisa perhatikan saja. Di sini pada PC 1 IP-nya 10.1. Kemudian di PC 2 IP-nya 10.2. Nah, di PC 3 IP-nya 10.3. Kemudian kita konfigurasikan juga untuk VLAN 20. Nah, di sini yang PC 4 itu IP-nya 20.1. Kemudian PC 2 IP-nya 20.2 dan PC 3 IP-nya 20.3. Nah, teman-teman, jika sudah, kita bisa cek koneksi antar VLAN-nya. Bisa kalian lihat teman-teman, di sini sudah successful semuanya ya teman-teman. Nah, namun jika di sini kita coba koneksikan dari PC 1 ke PC 4, maka di sini akan muncul keterangan failed karena kedua PC tersebut berbeda network. Nah, untuk bisa berkomunikasi, di sini kita akan konfigurasikan pada switch-nya. Langsung aja kita konfigurasikan. Kita klik switch, lalu masuk ke CLI. Kemudian masuk ke mode global. Nah, kemudian kita buat VLAN 10 terlebih dahulu. Kita ketikkan komen VLAN 10. Lalu kita berikan nama untuk VLAN-nya. Misalkan saya berikan nama programming. Jika sudah, kita exit menggunakan comment do show VLAN brief. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah terdapat VLAN 10 programming. Nah, kalian bisa perhatikan secara default semua port switch ini menggunakan VLAN 1 atau default. Namun untuk VLAN 10 ini belum ada portnya. Maka di sini kita akan masukkan portnya, yaitu interface FA01, FA02, dan juga FA03. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita masuk ke interface FA01 terlebih dahulu. Kemudian ketikkan perintah switch port. Mode akses. Kemudian ketikkan switch port akses VLAN 10. Nah, jika sudah, kita cek dengan perintah do show VLAN brief.
Bisa kalian lihat di sini FA01 sudah masuk pada VLAN 10-nya. Selanjutnya kita masukkan FA02 dan juga FA03-nya. Di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu ketikkan interface FA02. Jika sudah, kita cek dengan komen show VLAN brief. Maka di sini sudah masuk semuanya ya. Setelah itu, kita konfigurasikan untuk VLAN 20. Kita buat dulu VLAN-nya dengan nama marketing. Kemudian kita masukkan interface yang mengarah ke VLAN 20. Nah, kali ini kita akan masukkan FA04 sampai 6 sekaligus dengan komen interface rank. Kita akan ketikkan interface rank FA0/4 sampai 6. Kemudian ketikkan switch port mode akses. Lalu ketikkan switch port akses VLAN 20. Jika sudah, kita cek. Nah, bisa dilihat sekarang FA04 sampai 6 ini sudah masuk ke VLAN 20 ya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana ARP table-nya. Tetapi sebelum itu kita hapus terlebih dahulu ARP-nya karena sebelumnya kita telah mencoba tes koneksi. Pada masing-masing PC, kita ketikkan saja ARP spasi mindi. Jika sudah selesai, pada switch-nya juga kita hapus. Setelah masuk ke mode privilege, kita masukkan komen clear MAC strip address strip table.
Kemudian kita bisa cek dengan showMake strip address strip table. Nah, di sini sudah tidak ada ya. Selanjutnya kita klik tab simulation, lalu kita kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, maka di sini terdapat keterangan ARP-nya. Kita next. Kemudian di sini PC 1 akan mengirimkan paket ke switch. Lalu dari switch yang akan mengirimkan paket ke PC 2 dan PC 3. Namun switch tidak akan mengirimkan paket ke PC 4, 5, dan juga 6. Karena mereka sudah berbeda network dan VLAN sudah memecah broadcast domainnya. 3. Membuat topologi ruangan 2. Oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan topologi lagi, dan ini sama persis dengan yang tadi. Namun antara switch-nya di sini kita hubungkan menggunakan kabel automatically. Jadi sekarang tinggal kita konfigurasikan saja IP-nya. Di sini kita konfigurasikan isinya untuk VLAN 10 terlebih dahulu. Tadi saya sudah konfigurasikan. Di sini teman-teman perhatikan ya. Di sini untuk PC 7 menggunakan IP 10.4. Kemudian PC 8 menggunakan IP 10.5. Kemudian PC 9 menggunakan IP 10.6. Kemudian yang VLAN 20, di sini PC 10 menggunakan IP 20.4. Kemudian PC 11 menggunakan IP 20.5 dan PC 12 menggunakan IP 20.6. Oke, sudah selesai ya teman-teman. 4. Belajar terang. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang terang. Terang berfungsi untuk menghubungkan antar switch, artinya mengizinkan beberapa VLAN untuk berkomunikasi melalui satu jalur. Jadi langsung saja kita konfigurasikan agar VLAN-nya terhubung dari ruang 1 maupun ruangan 2. Kita klik switch-nya, lalu masuk ke CLI, kemudian masuk ke Global Configuration. Lalu kita buat VLAN 10 terlebih dahulu. Kita ketikkan VLAN 10. Untuk namanya itu programming. Jika sudah, kita buat VLAN 20-nya juga dengan nama marketing. Nah, setelah itu kita masukkan interface yang masuk ke dalam VLAN 10-nya.
kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian switch port akses VLAN 10. Kita exit. Kemudian kita konfigurasikan untuk VLAN 20-nya. Kita masuk ke interface range FA0/4-6. Kemudian switch port akses VLAN 20. Jika sudah, kita cek dengan do show VLAN brief. Nah, sekarang semua interface-nya sudah masuk ya. Selanjutnya kita lihat interface yang sudah terhubung dengan switch. Pada switch ruang 1 yang terhubung itu FA0/7. Langsung saja kita konfigurasikan terangnya. Kita klik switch dan masuk ke global mode. Kemudian masuk ke interface FA0/7. Jika sudah, kita ketikkan komen switch port mode terang. Maka di situ akan muncul pemberitahuan FA0/7 sudah masuk ke mode terang. Kita coba cek dengan komen do show interface terang. Nah, bisa dilihat di sini FA0/7 statusnya sudah terangking. Setelah itu kita konfigurasikan hal yang sama pada switch 2. Teman-teman bisa perhatikan ya. Jika sudah, kita coba cek dengan do show interface terang. Dan bisa dilihat ini statusnya sudah terangking. Selanjutnya kita coba tes koneksi antar VLAN. Misalkan kita kirimkan paket dari PC1 ke PC7. Nah, di sini statusnya successful ya teman-teman.
Artinya, kita telah berhasil melakukan konfigurasi terang. 5. Mencoba ping antar VLAN. Di sini kita akan mencoba ping antar VLAN. Di sini kita klik simulation. Kemudian kita coba kirimkan paket dari PC2 ke PC8. Nah, di sini PC2 akan mengirimkan paket ke switch. Kemudian dari switch akan melakukan broadcast, yaitu ke PC1 dan PC3, lalu ke switch 2. Nah, di sini untuk PC1 dan PC4 itu menolak, sedangkan switch akan melakukan broadcast ke PC7, 8, dan juga 9. Nah, di sini yang menerima hanyalah PC8. Maka selanjutnya PC8 akan mengirimkan paketnya kembali ke switch 2, lalu dari switch 2 ke switch 1, dan dari switch 1 ke PC2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Artinya, tes koneksi telah successful. 6. Belajar allowed terang. Oke, jadi jika kita cek pada interface terang, di sini terdapat allowed on terang, artinya adalah terang berapa saja yang diizinkan melewati interface FA07. Secara default, yang diizinkan adalah 1 sampai 10.05. Dan untuk VLANs allowed and active in management domain, artinya VLAN yang sudah mencoba melewati FA07. Nah, sekarang kita akan coba mengubah VLAN-nya. Yang diizinkan adalah VLAN 10 sampai 20. Di sini kita masuk ke global mode, lalu masuk ke FA07. Lalu masukkan switch port terang allowed VLAN. Lalu masukkan VLAN yang akan diizinkan. Misalkan saya ingin VLAN 10 dan 20. Jika sudah, kita exit. Kemudian kita cek dengan komen do show interface terang. Maka pada allow on terang, di sini yang diperbolehkan hanyalah VLAN 10 dan juga 20. 7. Membuat topologi ruangan 3. Oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan lagi topologi yang sama. Nah, sekarang tinggal kita konfigurasikan IP-nya saja. Kalian bisa perhatikan ya teman-teman.
Jika sudah, langsung saja kita konfigurasikan. Kita klik switch-nya, lalu masuk ke CLI, kemudian masuk ke global mode. Selanjutnya kita buat VLAN 10-nya terlebih dahulu. Untuk namanya itu sama, yaitu programming. Selanjutnya kita buat VLAN 20 dengan nama marketing. Setelah itu kita masukkan interface apa saja yang akan diizinkan. Kita ketikkan interface range FA 0/1 sampai 3. Kemudian ketikkan switch port akses VLAN 10. Selanjutnya kita masukkan juga untuk interface pada VLAN 20. Kita ketikkan interface range FA 0/4 sampai 6. Kemudian switch port akses VLAN 20. Jika sudah selesai, kita cek dengan do show VLAN brief. Oke, semua interface sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasikan terang untuk switch 2 dan switch 3. Pada switch 2, interface yang mengarah ke switch 3 itu FA 0/8. Kita klik switch 2, kemudian masuk ke global mode. Dan masuk ke interface FA 0/8. Jika sudah, ketikkan switch port mode terang. Lalu kita bisa cek dengan komen do show interface terang. Nah, bisa dilihat untuk FA 0/8 statusnya sudah trunking ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada switch 3-nya. Di sini interface-nya itu FA 0/7. Kalian bisa perhatikan ya.
Dan bisa dilihat untuk FA0/7 sekarang statusnya sudah trunking. 8. Trunking pada MLS. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi trunk pada MLS atau multi-layer switch. Kalian bisa klik Network Device, lalu pilih switch, kemudian pilih yang MLS. Kemudian kita sambungkan switch 3 menggunakan kabel automatically. Selanjutnya kita konfigurasikan trunk pada interface FA0/8. Kita masuk ke global mode. Di sini kita akan masuk ke interface FA0/8. Kemudian ketikkan switch port mode trunk. Lalu kita bisa cek dengan do show interface trunk. Nah, bisa kalian lihat di sini FA0/7 dan 08 sudah kita trunk. Setelah itu, kita lakukan trunk pada MLS. Kita klik switch-nya, lalu masuk ke CLI. Kemudian kita masuk ke global mode. Kemudian masuk ke interface FA0/1, yaitu interface yang terhubung ke switch 3. Lalu ketikkan command switch port mode trunk. Nah, di sini MLS akan memberikan pemberitahuan command rejected. Artinya, kita tidak dapat melakukan konfigurasi trunk pada interface ini karena encapsulation-nya auto. Nah, hal ini memiliki penjelasannya, teman-teman. Jadi, untuk trunk itu ada dua jenis, yaitu ISL dan 802.1Q. Yang mana ISL itu milik Cisco. ISL digunakan ketika kita memiliki dua switch dari Cisco yang ingin terhubung melalui trunk. Kemudian untuk 802.1Q itu open standard. Ini digunakan untuk menghubungkan switch dari berbagai vendor. Misalkan kita memiliki satu switch Cisco dan satu switch RUJ, maka bisa dilakukan encapsulation 1Q. Nah, untuk MLS ini support kedua jenis tersebut. Sedangkan untuk switch 1, 2, dan juga 3 hanyalah support .1Q. Oleh karena itu, ketika kita melakukan trunking pada switch 3, dia akan langsung menggunakan trunking dengan protokol 1Q. Namun, jika switch 3 dihubungkan dengan switch MLS, ia akan kebingungan karena switch 3 tidak support. Maka dari itu, di sini kita akan konfigurasikan encapsulation pada MLS
Di sini kita ketikkan komen switch port trunk encapsulation .1q. Kemudian ketikkan switch port mode trunk. Nah, di sini kita bisa cek lagi dengan do show interface trunk. Oke, di sini sudah trunking ya, teman-teman. Sembilan, teori dynamic trunking protocol. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai mode trunk dan juga akses. Akses sendiri merujuk pada end device, sedangkan untuk trunk merujuk pada switch. Di sini kita akan mencoba pada mode dynamic trunk protocol yang terdiri dari dynamic auto dan dynamic desirable. Kalian bisa perhatikan tabel ini. Ketika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, maka akan menjadi mode akses. Jika dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable, maka menjadi mode trunk. Begitu juga dengan dynamic auto bertemu dengan trunk, maka tetap menjadi trunk. Sedangkan dynamic auto bertemu dengan akses, maka akan menjadi mode akses. Sebagai contoh, di sini terdapat switch yang terhubung dengan kabel. Misalkan switch 1 dikonfigurasikan dynamic auto, lalu switch 2 dikonfigurasikan dynamic desirable, maka kedua switch akan bernegosiasi dan hasilnya koneksi kabel antar keduanya akan menjadi mode trunk. Jadi dapat disimpulkan bahwa dynamic auto itu sifatnya menunggu, sedangkan dynamic desirable sifatnya mengajak. Lalu untuk mode trunk dan akses sifatnya memaksa. Misalkan switch 1 dikonfigurasikan dynamic auto dan switch 2 dikonfigurasikan trunk. Nah, switch 1 yang sifatnya menunggu, maka dipaksa switch 2 untuk koneksinya berubah menjadi trunk. 10. Praktik dynamic trunking protocol. Di sini saya sudah menyiapkan 2 buah switch yang terhubung dengan kabel automatically. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, kita cek terlebih dahulu mode yang digunakan oleh masing-masing switch. Kita buka tampilan CLI pada switch 4, lalu masuk ke mode privilege. Kita cek show interface FA0/1 switch port. Nah, perhatikan pada administrative mode, ini adalah mode yang akan kita konfigurasikan. Nah, default yang menggunakan dynamic auto, dan pada operational mode, ini adalah hasil atau mode yang dijalankan. Nah, dapat dipastikan switch tersebut defaultnya menggunakan dynamic auto, maka operasional hasilnya akan access mode.
Langsung saja kita konfigurasikan di switch 4-nya saja. Nah, di sini switch 4 akan berubah menjadi dynamic desirable. Kita masuk ke global mode, lalu masuk ke interface yang terhubung ke switch 5, yaitu FA0/1. Kemudian ketikkan switch port mode dynamic desirable. Kemudian kita cek dengan do show interface FA0/1 switch port. Nah, perhatikan pada administratif telah berubah menjadi dynamic desirable, maka untuk operasional juga berubah menjadi trunk. Karena switch 5 masih menggunakan dynamic auto yang sifatnya adalah menunggu. 11. Apa itu on take dan take? Untuk mempermudah dalam penjelasan, di sini kita bisa klik simulation. Misalkan kita kirim paket dari PC 11 ke PC 17. Nah, di sini akan mengirimkan paket ARP. Lalu dari PC 11 akan mengirimkan ke switch, dan switch akan melakukan broadcast. Di sini kita bisa klik pada ARP table-nya. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat keterangan .1Q, yang mana ini disebut dengan take. Sedangkan untuk untake, jika pada ARP-nya itu tidak terdapat .1Q. 12. Apa itu native VLAN? Jadi, native adalah paket yang tidak perlu di tag. Di sini kita masuk pada switch 1. Kemudian ketikkan show interface trunk. Bisa kalian perhatikan, di sini terdapat native VLAN, dan by default native VLAN-nya adalah 1. Misal, ketika VLAN 1 ingin mengirim paket ke VLAN 1, nah, karena VLAN-nya itu 1, jadi tidak perlu cek ya teman-teman. 13. Konfigurasi native VLAN. Nah, di sini kita akan coba untuk mengganti native VLAN tersebut. Langsung saja kita coba konfigurasikan pada ruangan 2 dan juga ruangan 3. Kita buka switch 2-nya. Kemudian masuk ke global mode. Dan masuk ke interface yang tersambung ke switch 3, yaitu FA0/8. Kemudian ketikkan switch port trunk native VLAN,
dan masukkan angka yang akan dinatifkan. Misal 20. Selanjutnya kita cek dengan do show interface strang. Nah, di sini pada FA0/8 sudah berubah ya menjadi 20. Selanjutnya kita juga konfigurasikan pada switch 3. Untuk caranya sama. Kalian perhatikan saja ya teman-teman. Oke teman-teman, pada interface FA0/7 itu juga native VLAN-nya sudah berubah menjadi 20. Jika sudah, kita bisa melakukan tes koneksi dengan mengirimkan paket dari PC 12 ke PC 18. Kita klik tab simulation-nya. Di sini kita next saja sampai bagian switch 2 ke switch 3. Kita klik. Nah, bisa kalian perhatikan di sini tidak lagi memunculkan take.1q. Oke teman-teman, jadi seperti itulah pembahasan pada materi VLAN dan trunking. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.